kemudian Ihan Kuswati, kemudian Yuvita Awalia, Hafsah, Marcella, kemudian Nadia Izzati Nisa, Nuria Oktaviana, Umi Salamah, Siti Nurhalifah, dan terakhir Hania Nurima. Alhamdulillah sudah semua ya. Materi pelajaran Islam yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Tentunya kita akan mempelajari dulu atau membahas dulu tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, apa saja kompetensi dasar yang akan kita dapatkan di sini? Yang menjadi standarnya adalah yang pertama, meyakini kebenaran hukum peradilan Islam. Nah, indikator pelajaran yang akan kita capai, yang pertama menjelaskan pengertian peradilan, menjelaskan fungsi peradilan dalam Islam, menjelaskan hikmah peradilan dan tujuannya. Sebagaimana yang kita lihat, yang pertama menjelaskan peradilan, pengertian peradilan Islam dengan benar, menjelaskan fungsi peradilan dalam Islam dengan benar, kemudian melalui proses ceramah dan diskusi tanya jawab, peserta didik dengan tepat atau mampu menjelaskan pengertian, fungsi dan hikmah peradilan Islam dengan baik dan benar. Sebelumnya pada pembahasan minggu kemarin kita membahas tentang buhut, ya, tentang hal-hal yang termasuk dari had atau hudud, diantaranya buhut, pencurian, kemudian pembunuhan dan segala macam. Nah, ketika kasus tersebut timbul antara adanya korban dan adanya pelaku, di mana kita akan mendapatkan keadilan. Nah, disinilah kita membahas apa dan seperti apa peradilan dalam Islam. Oke, ini akan saya menjelaskan sedikit tentang apa pengertiannya. Peradilan Islam dalam pembahasan sedikit diistilahkan dengan istilah qadha. Istilah tersebut memiliki arti memutuskan atau menyempurnakan dan menetapkan. Secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya fungsinya, yang pertama menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Pelaku pencurian, dia melakukan pencurian itu kan merugikan harta, merugikan orang lain. Nah, maka peradilan atau pengadilanlah di sini yang memutuskan apakah si pencuri tersebut layak dikenakan had atau tidak. Selanjutnya, hikmah peradilan yang pertama terwujud masyarakat yang bersih, karena setiap orang melindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, siapa yang mau tangannya hilang gara-gara mencuri yang nilainya tidak seberapa, sekitar 600.000 kemarin ya. Kemudian terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjadi masyarakat yang bersih. Ya, karena kita di sini menggunakan materi cooperative learning, maka selanjutnya itu fokusnya kepada teman-teman untuk bekerja kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah saya bagi. Ini akan saya bacakan nama kelompoknya ya. Ya, kelompok pertama kemarin sudah saya tentukan ketuanya siapa. Kemudian kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 ini sudah lulus sesuai bangku kelompoknya. Kali ini yang presentasi kelompok berapa? 3. Oh, kelompok 3. Oke. Oke, sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Perbandingan antara peradilan dalam Islam dan peradilan di Indonesia itu seperti apa? Mungkin di antara kalian ada yang mungkin sudah masuk pengadilan, sudah pernah baca-baca.
Silakan. Ada yang mau coba jawab pertanyaan dari teman kita Tuan Dina Nabila? Ada yang mau jawab? Mungkin? Maksud? Nggak ada. Nah, ya perbedaan atau sebagai bandingan dalam ruang lingkup perkara yang dimasalahkan. Nah, di peradilan Islam semua perkara baik itu pidana ataupun perdata semua masuk dalam ranah peradilan Islam, ya. Namun di Indonesia peradilan Islam itu hanya diwakili dalam peradilan agama secara khusus. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Peradilan Islam. Di antaranya ialah pengertian peradilan Islam secara bahasa, yaitu memutuskan, memberikan keputusan, dan menyelesaikan. Sedangkan secara istilah, lembaga negara yang memiliki tugas menyelesaikan dan memutuskan perkara berlandaskan hukum yang berlaku. Dan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yaitu penyelesaian persengketaan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara fungsi-fungsinya ialah pertama, al-ada, yang artinya menunaikan atau menyelesaikan dengan menggabungkan antara perintah untuk urusan dunia dan perintah ibadah untuk urusan akhirat. Yang kedua, al-hukmu, yaitu menghukumi, mencegah, atau menghalangi suatu ketetapan hukum dari hasil investigasi pemeriksaan. Di antara hikmah-hikmahnya, 1. Mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua pihak. 2. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. 3. Terwujudnya suatu masyarakat yang bersih. 4. Negara akan semakin kuat sejalan dengan tegaknya hukum. 5. Terwujudnya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Perbandingan antara peradilan Islam dan peradilan di Indonesia yaitu sama-sama memutuskan sebuah hukum yang berlaku di masyarakat, dan perbedaannya peradilan Islam lebih mengarah kepada hukum perdata, sedangkan peradilan di Indonesia mengarah kepada hukum yang bersifat umum. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah al-ada dan al-hukmu memiliki perbedaan? Saya ulangi, apakah al-ada dan al-hukmu memiliki perbedaan? Pada kelompok lain, apakah ada yang bertanya menjelang teman-teman mencari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami, apakah di dalam peradilan Islam semuanya berlandaskan Al-Quran dan hadis atau ada landasan yang lain? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah al-ada dan al-hukmu memiliki perbedaan? Jawabannya, ya. Karena al-ada lebih fokus kepada pelaksanaan yang bersifat aplikatif, sedangkan al-hukmu itu lebih fokus kepada menghukumi suatu perkara. Bagaimana kelompok 4? Apakah dari kelompok 1 ingin bertanya? Menanggapin dari keterangan tadi.
diskusinya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang tadi mungkin belum sempat dijawab ya karena waktunya terbatas. Di antaranya apa sih perbedaan peradilan dengan pengadilan ya? Nah, kalau pengadilan itu lembaganya, tempatnya. Kalau peradilan prosesnya. Saya kira sama-sama kita bisa menyimpulkan apa itu peradilan. Yang apa peradilan itu? Suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian hikmahnya diantaranya apa? Hikmahnya ataupun fungsi menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terwujudnya keadilan bagi kebaikan manusia. Oke, saya kira cukup untuk pelajaran kali ini. Nanti kemudian dikerjakan ya latihan-latihan yang ada pada NKPD-nya. Ini ya, nanti akan saya bagikan. Ya, bagikan lembaran-lembaran NKPD-nya tugasnya. Silakan dikerjakan nanti. Oke, selanjutnya kita minggu depan akan membahas sambungan dari ini. Setelah kita belajar tentang peradilan Islam, kita akan membahas siapa sih orang yang berhak mengadili, ya? Siapa sih orang yang berhak mengadili? Kan tidak semua orang bisa mengadili, karena tidak semua orang yang bersifat adil. Nah, siapa dan bagaimana syaratnya? Kemudian satu lagi bicara tentang saksi. Karena baru bisa diadili kalau ada nanti pernyataan pembuktian atau saksi. Karena materi pada hari ini telah selesai, mari sama-sama kita